Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gungred, jangan lupa untuk dukung terus channel Gungred dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 581, Rumah Sakit Rahasia Keluarga Park. Izinkan saya melihat foto-foto ketika saya masih muda, kata Dr. An. Jin Zheng segera menyerahkan foto Juwita Jayanti semasa kecil yang telah ia persiapkan sejak lama kepada dokter. Dr. An mengambil foto itu dan berseru ketika dia melihat seperti apa Juwita Jayanti ketika dia masih muda. Ya Tuhan, ini indah sekali. Tuan Jin, jika kali ini kamu menemukan orang yang berkualitas tinggi, tuannya pasti akan memberimu hadiah yang besar. Jin Zheng tersenyum dan berkata, tergantung pada permajaan luar biasa Dr. An untuk membawa wanita ini kembali ke era kejayaan. Pada saat itu, selama tuannya bahagia, Anda dan saya akan diberi hadiah. Dr. An mengangguk. Baiklah, benar, jangan khawatir, kali ini saya akan mengawasi keseluruhan prosesnya dan tidak akan pernah membiarkan wanita ini melakukan kesalahan. Saat ini, Dr. An melihat Adinata. Dr. An bertanya pada Jin Zheng, siapa pria ini? Kim Jongdao. Dia adalah menantu wanita ini. Dr. An tertawa terbahak-bahak. Mengapa Anda membawa menantu saya ke sini? Apakah Anda tidak melihat ibu mertua Anda jatuh ke mulut harimau dengan mata kepala sendiri? Hahaha. Lagi pula, kamu tahu kalau rumah kami adalah rumah sakit swasta milik keluarga PU, dan orang luar tidak boleh mengetahuinya. Jika kamu mengizinkannya masuk, apakah kamu tidak takut dia akan dibungkam oleh keluarga PU? Setelah mengatakan itu, Dr. An secara pribadi berkata kepada Adinata dengan cara yang buruk, jika kamu tidak ingin mati, keluar saja. Adinata merasa sedikit tidak senang dan menjawab dalam bahasa Korea, saya ingin masuk dengan ibu mertua saya. Jin Zheng juga berkata, Dr. An, dia bisa menjadi penerjemah wanita ini. Dr. An tidak terlalu menyukai sikap Adinata, dan menjawab, tidak perlu, kami memiliki penerjemah khusus bahasa Mandarin di sini, biarkan dia keluar dari sini. Obat keluarga PU harus disembunyikan dengan sangat sembunyi-sembunyi. Kalau tidak masuk, bagaimana bisa mencuri obatnya? Adinata segera sadar dan berkata, ibu mertua saya tidak bisa berbicara bahasa Mandarin, tetapi hanya bisa berbicara dialek. Saya khawatir penerjemah yang Anda sewa tidak dapat memahami dialek Aurous Halls, bukan? Mendengar hal tersebut, dokter, belum lagi penerjemah dari Korea. Ya, karena hanya kamu yang bisa menerjemahkan, maka kamu boleh masuk juga. Namun, aku harus mengingatkanmu bahwa ini bukanlah tempat di mana siapapun bisa masuk atau keluar begitu mereka bilang. Setelah mengatakan itu, Dr. An tersenyum buruk pada Adinata, berbalik dan pergi. Adinata mengerti maksudnya. Maksud Dr. An adalah jika Adinata ditakdirkan untuk masuk, dia mungkin tidak ditakdirkan untuk keluar hidup-hidup. Ada banyak rahasia di sini. Dan anggota keluarga PU mungkin akan membunuh Adinata untuk membungkamnya setelah memanfaatkan nilainya. Adinata telah bersiap untuk ini dan jelas tidak akan takut akan hal ini. Adinata, aku sedikit takut. Juwita Jayanti tiba-tiba menjadi malu dan berinisiatif memegang tangan Adinata. Seluruh tubuhnya gemetar. Juwita Jayanti hanyalah seorang istri kaya dari keluarga kecil di kota kecil sebelumnya. Dia memiliki sedikit pengetahuan, tetapi dia belum pernah bertemu dengan siapapun yang terlalu berkuasa. Tidak apa-apa, aku di sini. Adinata menghibur Juwita Jayanti. Setelah itu, Adinata meraih tangan Juwita dan bergerak maju perlahan. Namun, Jin Zheng tidak mengikuti dan berkata, Tuan Brahma, di depan adalah tim estetika medis Rumah Sakit Pujia. Saya tidak bisa masuk ke sana. Saya akan menunggu Anda di sini. Adinata mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Juwita Jayanti dan Adinata mengikuti Dr. An selangkah demi selangkah dan dengan tenang berkata kepada Adinata, Xiao Chen, jika aku mati di sini, kamu harus memenuhi keinginan terakhirku untukku. Adinata bertanya, apa keinginan terakhirmu? Ini adalah wilayah keluarga PU. Meskipun Juwita Jayanti tidak akan mati, jika Adinata tidak bisa membawanya pergi, jika dia tetap di sini, dia pasti akan menjadi alat bagi PU Chengyu untuk melampiaskan nafsunya. Jika Juwita Jayanti memiliki keinginan terakhir, Adinata akan dengan senang hati membantunya memenuhinya, yang akan menjadi semacam kompensasi. Juwita Jayanti berkata, biarkan kamu menikah lagi dengan Jelita. Adinata berkata tanpa berkata-kata, jangan khawatir, hanya karena aku tidak akan membantumu memenuhi keinginan terakhirmu, aku akan membawamu keluar dengan selamat. Ibu dari keluarga kelas 3 yang cuek, berapapun usianya, tetap percaya dengan pepatah bahwa satu malam pernikahan akan membawa 100 malam kebaikan. Segera, Adinata dan Juwita Jayanti dibawa ke lift yang sangat aneh dan berteknologi. Juwita terkesima dengan hiasan kaca di dalam lift sendirian. Setelah masuk ke dalam lift, Juwita Jayanti tidak melihat Dr. An menekan tombol lantai, dan lift mulai bergerak sendiri. Lift tidak hanya bisa bergerak naik turun, tapi juga bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Juwita Jayanti terkejut dan meraih tangan Adinata dengan erat. Xiao Chen, apa yang terjadi dengan lift ini? Apakah menuju ke kiri? Tidak bisakah lift hanya naik dan turun?
Bagaimana kamu masih bisa berjalan ke kiri dan kanan? Melihat ekspresi ketakutan Juwita Jayanti, Dr. An mendengus dengan nada menghina dan berkata, orang dusun. Namun, dia memperhatikan bahwa Adinata tetap tidak bergerak ketika menghadapi lift yang bergerak ke kiri dan ke kanan, ekspresinya tetap sama, dan dia tidak terlihat panik sama sekali. Anak ini pasti pura-pura tenang. Dr. An berpikir diam-diam. Faktanya, Adinata sudah memahami teknologi ini. Di rumah sakit swasta Y juga terdapat lift yang bisa bergerak ke atas dan ke bawah serta ke kiri dan ke kanan. Teknologi ini bukanlah hal baru bagi 8 keluarga besar. Mereka telah menggunakannya puluhan tahun yang lalu. Adinata menjelaskan kepada Juwita Jayanti, ini adalah lift ISK. Kabel yang menarik mobil dilepas dan tidak ada daya tarik. Seluruh lift dipasang pada rel dan ditenagai oleh mesin linier. Mempercepat medan magnet dapat membawa kami ke lantai yang berbeda. Lintasan UTI bisa diputar pada persimpangan vertikal dan horizontal. Tadi lintasannya dibuat horizontal dengan palu, jadi kita bisa bergerak ke kiri dan kanan di lantai. Bibi, jangan ribut, itu bukan masalah besar. Jangan biarkan orang Han melihat lelucon orang Cina kita. Setelah Adinata menjelaskan, Juwita Jayanti menegakkan punggungnya dan mengembalikan postur bermartabatnya. Dr. An meliriknya, penuh keraguan di hatinya karena dia tidak mengerti. Segera, pintu lift terbuka, dan yang terlihat di luar pintu lift adalah seluruh area kerja medis. Puluhan orang berseragam dokter sedang sibuk. Ini tim kecantikan medis Rumah Sakit Pujia. Ketika Adinata melihat orang-orang ini, dia tahu bahwa mereka mewakili talenta medis terbaik dunia, terutama di bidang kecantikan medis. Alangkah baiknya jika kita bisa memasukkan semua orang ini ke dalam keluarga Brahma kita. Sekarang Adinata adalah anggota keluarga Brahma. Dia harus berpikir untuk melakukan sesuatu untuk keluarga Brahma. Ikut denganku. Dr. An berkata dengan dingin kepada Adinata dan membawa mereka ke kamar pribadi. Dr. Cheng. Dr. An memanggil dokter lain di ruangan itu. Dr. An. Dr. Cheng mengangguk kepada Dr. An, menatap Adinata dan Juwita Jayanti, dan bertanya, apakah ada seseorang di sini lagi? Dr. An mengangguk. Dia adalah orang yang sangat dihargai oleh tuannya. Kami akan menyajikan makanan ringan. Jangan membuat kesalahan apapun untuk menghindari kesalahan tuannya. Dr. Cheng memandang Adinata. Mengapa orang luar masuk? Bab 582. Dr. Cheng berkata kepada Dr. An dengan sangat hati-hati. Di rumah sakit keluarga PU penuh dengan rahasia yang tidak diungkapkan kepada publik. Bagaimana Anda bisa dengan mudah membawa orang asing masuk, dan juga membawa mereka ke klinik kecantikan medis kami? Ruang perawatan inti dari grup? Dr. An menarik Dr. Cheng ke samping dan berbisik. Awalnya saya tidak setuju, tetapi wanita Tionghoa ini tidak bisa mengerti bahasa Mandarin dan hanya bisa berbicara dialek. Hanya pria ini yang bisa menerjemahkan. Jangan khawatir, setelah perawatannya selesai, tidak bisakah kita membunuhnya saja? Dr. Cheng mengangguk dengan sungguh-sungguh. Orang-orang seperti itu perlu dibungkam. Keduanya berbicara dengan sangat lembut. Tetapi Adinata memiliki kemampuan tertentu dalam membaca bibir. Ditambah dengan firasat yang kuat dan kemampuan menebak psikologi orang, dia dapat menebak apa yang mereka bicarakan. HMPH, kamu ingin membunuhku dan membungkamku? Kalau begitu kita harus melihat apakah kamu punya kekuatan. Adinata tidak meremehkannya sama sekali. Dr. An mengambil foto Juwita Jayanti ketika dia masih muda dan menyerahkannya kepada Dr. Cheng. Dengan senyum jahat di wajahnya, Dr. Cheng, lihat, apakah wanita ini yang terbaik ketika dia masih muda? Dr. Cheng juga terkejut ketika melihatnya. Wanita Tionghoa ini telah banyak berubah dalam 10 tahun terakhir. Hanya dengan melihatnya sekarang, saya benar-benar tidak tahu betapa menariknya dia ketika dia masih muda. Dr. An berbisik, Dr. An, izinkan saya mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Setelah kita membuatnya 10 tahun lebih muda, maksud saya, bisakah kita tidak buru-buru melaporkannya? Dr. Cheng terkejut. Anda ingin? Dr. An terkekeh dan berkata, Anda tidak ingin bermain dengan wanita terkemuka seperti itu? Ayo bermain selama 2 hari, lalu laporkan dan berikan ke Master Park. Lagi pula, perawatannya akan memakan waktu berhari-hari. Don, bukankah begitu? Kalau aku tidak memberitahukannya, siapa yang tahu bagaimana kelanjutannya? Dr. Cheng melirik ke arah Juwita Jayanti, yang berdiri dengan anggun di kejauhan, terutama pada betis putihnya, dan kemudian pada foto Juwita Jayanti ketika dia masih muda. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Dr. Cheng berkata, iya, Master Park tidak kekurangan wanita di sekitarnya sekarang. Kita bisa melatihnya selama 2 hari dan mengajarinya peraturan. Dr. An tertawa, ihaha, menurut saya juga begitu. Dr. An sangat gembira dan menatap Juwita lagi, tidak bisa menahan air liurnya. Di mata kedua dokter ini, Juwita akan segera menjadi mainan mereka. Melihat Adinata lagi, Dr. An diam-diam berkata di dalam hatinya, menantu idiot ini sebenarnya melakukan perjalanan ribuan mil untuk mengantarkan ibu mertuanya kepada kami. Haha, dia tidak takut mati dan meminta untuk jadilah penerjemah. Saya harus berterima kasih padanya. Itu dia. Dr. An secara khusus membawakan segelas air untuk Adinata, menyerahkannya kepada Adinata, dan berkata sambil tersenyum, enak, terima kasih telah mengirim ibu mertuamu yang cantik ke sini. Hahaha. Dr. An tersenyum ketika Adinata tiba-tiba menjatuhkan gelas air ke tanah dan meraih lengan dokter. Ah, sakit, sakit, berhenti. Dr. An langsung menjerit kesakitan. Adinata sangat marah. Sialan kamu, di depanku,
Kamu bilang kamu ingin menyentuh ibu mertuaku? Apa kamu pikir aku tidak bisa mengerti bahasa Korea? Jika bukan karena kamu ingin mentraktir ibu mertuaku, aku akan langsung membunuhmu. Kalian berdua dokter yang tidak bermoral, segera minta maaf pada ibu mertuaku. Sebagai kepala dokter di grup estetika medis keluarga Park, Dr. An sombong dan tidak menghargai 999% dokter dan manusia di dunia. Bagaimana dia bisa dengan mudah meminta maaf kepada orang Tiongkok? Dr. An juga berkata dengan marah, "Isial, jadi bagaimana jika saya mengatakan sesuatu tentang ibu mertua Anda di depan Anda? Anda seharusnya tahu bahwa Anda harus membayar harga untuk mengirimnya ke sini. Kau masih ingin aku meminta maaf padamu, orang kampung yang rendah hati? Bah, lepaskan segera, atau aku akan memanggil seseorang untuk datang dan mematahkan tangan dan kakimu." Adinata berkata dengan dingin, "Kamu boleh menelepon seseorang, tapi aku jamin sebelum kamu menelepon seseorang, lenganmu telah dipatahkan olehku." Bentak. Adinata tidak hanya pandai menakut-nakuti orang, setelah mengatakan ini, dia segera memutar sendi lengan Dr. An. "Ah, aku minta maaf, aku minta maaf." Dr. An segera menyerah. Orang baik tidak pernah menderita kerugian langsung. Meskipun ini adalah wilayah keluarga Peu, saat ini, dia ditahan oleh Adinata dan dalam bahaya patah tulang kapan saja. Lebih baik menyenangkan dia dulu. Lagi pula, jika semuanya sudah selesai, Adinata ini pasti akan dibungkam oleh keluarga Peu. Aku tidak perlu berdebat dengan orang yang sedang sekarat. Dr. An berpikir diam-diam. Kemudian, Dr. An menghadap Juwita Jayanti, membungkuk hormat, dan berkata, "Wanita cantik dari Tiongkok ini baru saja mengatakan hal-hal yang tidak sopan kepada Anda. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Saya tidak pernah bersikap tidak hormat kepada Anda. Ia tidak akan pernah melakukan hal kasar padamu." Saat dia meminta maaf, dia berpikir dalam hatinya, "Yuh, kamu wanita tua. Tunggu sampai kamu 10 tahun lebih muda dan lihat bagaimana aku akan membunuhmu." Bentak. Saat ini, Adinata menampar wajahnya. Dr. An menutupi wajahnya dan menatap Adinata dengan hati nurani yang bersalah. Bukankah dia sudah meminta maaf? Mungkinkah Adinata memiliki kemampuan membaca pikiran? Apa yang Anda pikirkan? Tentu saja Adinata tidak bisa membaca pikiran dan berkata, ibu mertuaku tidak mengerti bahasa Korea, jadi bagaimana dia tahu apa yang kamu bicarakan? Maafkan aku." Dr. An merasa sedih. Ibu mertuamu tidak mengerti bahasa Korea, jadi dia tidak tahu bahwa dia hanya mengatakan sesuatu yang tidak sopan padanya? Saya tidak marah sama sekali. Mengapa Anda ingin saya meminta maaf? Faktanya, Juwita Jayanti, seseorang yang sama sekali tidak mengerti bahasa Korea, berdiri di sana dengan kebingungan dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dr. An menggertakkan giginya dan berkata kepada Juwita Jayanti dengan satu-satunya keahliannya, Maafkan aku, aku babi, aku anjing, maafkan aku." Setelah mendengar ini, Adinata akhirnya sedikit tenang. Kemudian, Adinata menatap Dr. Cheng lagi. Apakah Anda masih membutuhkan saya untuk mendesak Anda?" Dr. Cheng sangat ketakutan sehingga dia segera membungkuk kepada Juwita. Maafkan saya." Dokter dewasa ini bahkan lebih parah lagi. Dia hanya bisa berkata, "Maafkan aku." Dan perkataannya sangat tidak biasa. Juwita Jayanti tidak mengerti untuk beberapa saat dan bertanya, Adinata, mengapa mereka meminta maaf padaku?" Adinata berkata, orang-orang di negara Han memang seperti ini. Mereka selalu membungkuk dan meminta maaf, jadi jangan khawatir." Kemudian, Adinata memerintahkan mereka berdua, "Jangan buang waktu, segera mulai gunakan obat pada ibu mertua saya. Saya ingin melihat bagaimana Anda dapat membuat orang lebih muda." Saat ini, kedua dokter itu sudah sedikit takut pada Adinata. Dr. An berkata, sebelum pemberian obat secara resmi, kami masih memiliki beberapa prosedur yang harus dilakukan. Pertama, kami perlu meminta ibu mertua Anda untuk bekerja sama dalam tes pendeteksi kebohongan. Detektor kebohongan? Kenapa? Adinata bertanya. Dr. An menjawab, karena obat kita langka di dunia dan sangat mahal. Obat ini tidak bisa disalahgunakan begitu saja. Wanita itu harus benar-benar terlihat seperti foto ketika dia masih muda agar bisa berguna. Tidak, jika tidak, itu adalah pemborosan sumber daya alam. Bab 583. Dapatkan obatnya. Adinata berpikir sejenak. Syarat yang diperlukan bagi mereka untuk melakukan ini adalah mereka harus cantik ketika masih muda sebelum mereka dapat memulihkannya. Dengan kata lain, mereka tidak menciptakan kembali, mereplikasi atau meniru keadaan mereka ketika mereka masih muda. Mereka sepenuhnya membawa orang kembali ke keadaan mereka 10 tahun yang lalu. Ini sangat buruk. Bagaimanapun, Adinata tidak berbohong kepada mereka. Foto itu memang foto Juwita Jayanti saat masih muda. Jadi, Adinata berkata kepada Juwita Jayanti, Bibi, selanjutnya aku ingin kamu melakukan tes pendeteksi kebohongan. Mereka curiga foto itu bukan fotomu, jadi jawab saja seperti biasa." Juwita mengangguk. Adinata bertindak sebagai penerjemah dan bekerja sama dengan mereka berdua dalam mengikuti tes pendeteksi kebohongan. Ternyata Juwita tidak berbohong. Setelah itu, keduanya meminta Juwita Jayanti untuk berbaring di tempat tidur dan melakukan analisis kulit wajah berteknologi tinggi padanya. Setelah sekian lama bergelut dan berhitung di komputer dalam waktu yang lama, akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan obat pada Juwita. Bolehkah aku meminum obatnya? Adinata sedikit tidak sabar menunggu. Jika bukan karena ancaman langsung untuk mengambil obat, yang akan memicu sistem alarm di sini,
Adinata akan menggunakan kekerasan untuk memaksa mereka mengeluarkan obat tersebut. Dr. Cheng mengangguk. Semua data sudah lengkap. Ibu mertua Anda bisa langsung meminum obat kami. Silakan keluar, kami perlu mengambil obatnya. Adinata mengamati ruangan itu dengan cermat dan memahami maksud dokter. Apakah ini obat di ruangan ini? Namun ruangan ini didekorasi dengan sangat sederhana, dan tidak ada lemari obat atau semacamnya. Apakah itu disembunyikan? Adinata tahu bahwa dengan teknologi yang ada dari 8 keluarga besar, beberapa benda fisik dapat disembunyikan dan membuatnya tidak terlihat dengan mata telanjang. Saat ini, Dokter An tersenyum dan berkata, tidak perlu mengajaknya keluar. Bahkan jika dia melihatnya di dalam ruangan, itu akan sia-sia. Bagaimana orang kasar seperti dia bisa memahami teknologi tinggi yang ada, dekade lebih maju dari dunia? Haha, kata-kata Dokter An penuh dengan penghinaan terhadap Adinata. Sebenarnya, tidak bisa disalahkan kalau dia sombong. Jika Adinata bukan salah satu dari 8 keluarga besar, dia benar-benar tidak akan bisa memahami operasi Dokter An selanjutnya. Dokter An menghampiri dinding sebelah utara dan membuat gestur yang unik. Gesturnya sangat sederhana, yaitu ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri dan kanan berpotongan. Kemudian, saya melihat Dokter An meraih kekosongan, dan kemudian tas obat merah muncul di tangannya. Dokter An dengan bangga menunjukkan kepada Adinata, bagaimana, nak, luar biasa bukan? Anda tidak mengerti bagaimana saya mendapatkan obatnya, bukan? Haha, Dr. Cheng, lihat ekspresi wajahnya yang kusam. Aku sudah bilang padamu bahwa tidak perlu mengajaknya kencan. Ini seperti jika seseorang dari zaman sila datang ke abad ke-20 dan Anda memberinya sebuah komputer. Apakah dia akan menggunakannya? Dr. Cheng masih sedikit berhati-hati. Dr. An, hanya keluarga Hang Wopeu kami yang memiliki obat semacam ini di dunia. Keluarga lain memperhatikan kami, jadi sebaiknya kami berhati-hati. Dr. An tidak menganggapnya serius. Lagi pula Adinata akan segera mati. Jadi bagaimana jika dia tahu di mana obatnya? Bisakah dia mengeluarkannya? Adinata tidak terburu-buru mengambil obatnya, tetapi melihat Juwita Jayanti mengambil tas obat. Juwita Jayanti sedikit gugup dan sangat pemalu serta takut mati. Adinata menghiburnya untuk waktu yang lama sebelum dia bersedia menelannya. Setelah menelannya, Juwita Jayanti pingsan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa dia pingsan? Adinata bertanya dengan panik. Dokter An tersenyum dan berkata, obat luar biasa semacam ini akan menyebabkan perubahan besar pada kulit dan tubuh manusia, jadi kami menambahkan sedikit bahan obat ke dalam obat tersebut. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Dia adalah wanita Tuan Peu kita tidak akan membunuhnya. Hahaha. Adinata menyipitkan matanya sedikit dan mengepalkan tinjunya. Dokter ini baru saja diberi pelajaran olehnya dan masih sangat jujur. Mengapa dia begitu sombong lagi sekarang? Dr. Cheng juga memandang Dokter An dengan gugup. Dokter An tersenyum dan berkata, Dr. Cheng, jangan takut padanya, saya sudah mengirim seseorang kemari. Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka, dan 4 orang Han yang tinggi mendobrak masuk. Itu anak ini, segera ikat tangan dan kakinya, teriak Dokter An kepada keempat pengawalnya. Adinata mendengus dingin dan tersenyum pada Dokter An, jadi kami menelepon keamanan. Pantas saja Anda berani memprovokasi saya lagi. Saya pikir Anda tidak takut saya akan mematahkan lengan Anda. Dokter An tersenyum dan berkata, iya, saya yakin sekarang. Izinkan saya memberitahu Anda, ini bukan penjaga keamanan yang biasa Anda lihat di luar. Mereka semua adalah pembunuh. Baru saja saya harus berkompromi dan harus menyerah kepada Anda serta meminta maaf kepada orang-orang rendah hati seperti Anda. Sungguh memalukan dalam hidup saya. Sekarang, aku ingin kamu berlutut dan memohon belas kasihan. Aku ingin kamu memberitahuku bahwa ibu mertuamu itu menyebalkan. Pengadilan kematian. Adinata sangat marah dan segera bergegas menemui Dokter An. Berdasarkan apa yang Anda katakan, Anda tidak membutuhkan lengan ini lagi. Dokter An segera mundur. Seseorang datang. Segera taklukkan dia. 4 pria jangkung bergegas menuju Adinata pada saat bersamaan. Adinata tidak takut sama sekali. HMPH, aku juga ingin tahu seberapa kuat penjaga keluarga Peu. Keluarga Peu dan keluarga Brahma juga merupakan keluarga yang tertutup, dan pengawal mereka tidak boleh ditangani oleh orang biasa. Adinata dengan tangan kosong, dan 4 orang di seberangnya juga tidak memiliki senjata. Bang 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 bang. Kelima orang itu bertarung bersama dengan cepat. Adinata dikelilingi oleh 4 orang, dan tinju mereka terus membombardirnya. Ya, tinju itu sangat keras dan membuatku sakit. Adinata mungkin bisa merasakan bahwa orang-orang ini beberapa tingkat lebih kuat daripada preman biasa. Namun, Adinata telah berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil, kecuali 3 orang di dunia, King Long, Macan Putih dan Suzaku, dia bahkan tidak meremehkan orang lain. Ledakan, bentak. Adinata memanfaatkan kesempatan itu dan mengalahkan mereka masing-masing dengan satu gerakan, dia menjatuhkan lawannya ke tanah, sehingga mustahil untuk bangkit lagi. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Dokter An dan Dokter Cheng benar-benar tercengang saat melihatnya. Ledakan. Adinata menggunakan pukulan terakhirnya untuk membunuh orang keempat. Tangannya sudah berlumuran darah. Bersaing dengan orang-orang Tiongkok? Dalam ratusan tahun terakhir, apakah negara Han Anda telah menghasilkan ahli seni bela diri? Sebaiknya Anda berhati-hati. Ayo bekerja keras untuk telur kita. Adinata memiliki keyakinan yang mutlak saat menghadapi orang Han.
Dari segi ilmu bela diri dan pertarungan, orang Han pasti tidak sebaik orang Cina. Keluarga Pu jelas tidak sebaik keluarga Brahma. Dr. An panik dan hendak berlari keluar dan memanggil seseorang lagi. Tetapi Adinata melangkah maju, meraih lengannya, dan langsung mematahkan persendiannya. Wah! Adinata menutup mulut Dr. An untuk mencegahnya berteriak. Dr. Cheng sangat ketakutan sehingga dia langsung berlutut di tanah. Tolong jangan lakukan apapun padaku. Adinata mendengus dingin dan menjatuhkannya dengan satu pukulan. Setelah itu, dia menembak keempat pengawal yang tergeletak di tanah, membuat mereka semua tidak sadarkan diri. Kemudian, Adinata datang ke tembok utara dan melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan Dr. An tadi. Masih tidak ada apa-apa di depannya, tidak ada yang terlihat, tapi samar-samar Adinata bisa mendengar gerakan, semakin dekat dan dekat. Kemudian, Adinata meraih ketiadaan dan berhasil mendapatkan kotak pil. Inilah kotak pil yang bisa membuat Anda 10 tahun lebih muda. Bab 584. Obat paling canggih dari keluarga Pu. Obat yang dapat membuat seseorang 10 tahun lebih muda ini hanya tersedia untuk keluarga Park di antara 8 keluarga rahasia di dunia. Dengan obat ini, keluarga Brahma dapat menganalisis ramuan obat dan prinsip farmasi melalui kantong obat, dan kemudian keluarga Brahma berhasil menyalinnya. Ibarat seorang musisi yang sangat ahli dalam mendengarkan sebuah lagu, ia tidak perlu mencari orang yang mengaransemen, dan meraciknya. Karena keahliannya yang sudah lanjut, ia dapat menganalisis lagu tersebut hanya dengan mendengarkannya. Bagaimana cara bermain drum, kit, senar dan instrumen lainnya disusun dan bahkan dicampur. Dan keluarga Brahma jelas memiliki level ini. Setelah memasukkan kotak obat ke dalam sakunya, Adinata segera berjalan menuju Juwita Jayanti yang tidak sadarkan diri di tempat tidur. Bibisu, Juwita Jayanti, Juwita Jayanti. Adinata menelepon Juwita Jayanti beberapa kali, dan bahkan menampar wajah Juwita Jayanti, tanpa sopan santun, beberapa kali. Tetapi dia tidak membangunkan Juwita Jayanti. Tidak ada jalan lain, jadi Adinata langsung memeluk Juwita Jayanti. Ini cukup berat, setidaknya 20 kg lebih berat dari Jelita. Juwita Jayanti jauh lebih gemuk dibandingkan ketika dia masih muda. Jadi temperamen dan penampilannya secara keseluruhan membuat mustahil untuk mengatakan bahwa dia cantik ketika dia masih muda. Contoh serupa terjadi pada istri Siang Huaqiang, Chen Lan. Ketika masih muda, penampilannya begitu memukau hingga ia sempat berfoto bersama Rosamund Kwan. Namun setelah beranjak dewasa dan berat badannya bertambah, ia tak lagi terlihat seperti seorang wanita. Keindahan sama sekali. Berbeda dengan Zhao Yashi dan Li Ruotong. Bahkan jika Anda melihat mereka pada usia 50 tahun, Anda dapat melihat sekilas bahwa mereka pasti telah memikat negara ketika mereka masih muda. Pada saat ini, di luar pintu rumah sakit, seorang pria berpenampilan mengesankan masuk. Jin Zheng sedang berjalan di depan pintu, merasa cemas dan berdoa, "Ya Tuhan, tolong bantu Tuan Brahma keluar dengan selamat. Jika sesuatu terjadi padanya, saya tidak akan bisa selamat." Haha, Asheng. Tiba-tiba, sebuah tangan besar yang kuat menampar bahu Jin Zheng. Jin Zheng berbalik dan menemukan bahwa itu adalah tuannya, Park Sungu dari keluarga Park. Celoteh. Ketika Jin Zheng melihat penampilan Park Cheng-yu, kakinya langsung melunak dan dia langsung berlutut di tanah. Dia diam-diam berkata di dalam hatinya, sudah berakhir, sudah berakhir. Tuan Park telah muncul, Tuan Brahma tidak bisa pergi." Park Cheng-yu terlihat sangat bahagia. Sebagai tuannya, dia berinisiatif untuk membungkuk dan membantu Jin Zheng berdiri. Dia tersenyum dan berkata, Asheng, kamu pergi ke Cina untuk merekrut orang secara diam-diam kali ini. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, terutama kamu memilihku. Bibi cantik setingkat SS. Kudengar kamu membawa bibi cantik itu?" Jin Zheng berdiri perlahan dan menelan dengan gugup. Tuan, mengapa Anda ada di sini?" Jin Zheng tahu kebiasaan Park Cheng-yu. Dia menunggu kecantikan ini menjadi lebih muda dengan sukses sebelum bertemu dengan mereka. Dia tidak ingin melihat penampilan mereka sebelum perawatan, agar tidak mengecewakan. Park Cheng-yu tersenyum dan berkata, Secara umum saya tidak ingin melihat mereka sebelum mereka bertambah muda. Tetapi anak baru Anda, meskipun usianya sudah 40 tahun sekarang, sangat terawat, jadi tidak ada salahnya untuk bertemu. Dia sekali, Dr. An, apakah mereka sudah memberikan obatnya? Ayo, ikuti saya masuk dan lihat. Dengan mengatakan itu, Park Cheng-yu mengambil langkah besar dan berjalan menuju lift. Baru saja tiba di ruang perawatan tim estetika medis, Park Cheng-yu membuka pintu dan melihat beberapa orang tergeletak di tanah, dan ada juga seorang pria aneh yang menggendong seorang wanita parubaya. Park Cheng-yu juga melirik wajah wanita parubaya itu, yang bukan wajah yang dilihatnya sebelum Chalistar. Park Cheng-yu kaget dan menatap Adinata. Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Brengsek. Adinata juga pusing melihat ekspresi panik Jin Zheng. Orang ini pasti dari keluarga Pu. Adinata memiliki firasat kuat bahwa dia akan bertemu keluarga Pu kali ini. Tapi dia tidak menyangka firasat itu menjadi kenyataan. Tidak mungkin orang luar memasuki tempat ini, dan hanya Kim Jong yang bisa membawa orang luar masuk. Park Cheng-yu memandang Jin Zheng. Apakah kamu membawanya masuk? Jin Zheng berlutut di tanah lagi dan menangis. Guru, dia meracuni saya, dan saya terpaksa melakukannya. Guru, mohon maafkan saya. Park Cheng-yu tiba-tiba menjadi marah dan mengusir Jin Zheng. Kamu bajingan, beraninya kamu mengkhianatiku. Kemudian,
Dia melirik ke arah Adinata dan memerintahkan kedua pria di sekitarnya. Tarik anak ini keluar dan bunuh dia. Ya, kedua pengawal di sampingnya segera menyerang Adinata. Adinata menurunkan Juwita Jayanti dan segera bersiap untuk bertempur. Menghadapi serangan kuat kedua pria itu, Adinata menggunakan Wing Chun untuk menyelesaikannya satu persatu, dan segera menjatuhkan mereka ke tanah. Ledakan! Bang-bang! Kedua wajah mereka memiliki mata panda. Keterampilan bagus. Park Cheng-yu hanya bisa menghela nafas. Pengawal pribadinya semuanya berkelas dunia. Mampu mengalahkan mereka menunjukkan bahwa keterampilan Adinata juga berkelas dunia. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Tanya Park Cheng-yu. Adinata berkata dengan dingin. Mengapa aku harus memberitahumu? Park Cheng-yu mendengus. Ini wilayahnya. Dia bisa memanggil pria sebanyak yang dia mau, tapi dia tidak terus menelepon. Sebaliknya, dia melenturkan jari-jarinya dan meregangkan otot-ototnya, seolah dia akan melawan Adinata sendirian. Oh, Adinata kaget. Apakah anggota keluarga PU seperti Adinata dan lainnya yang sudah berlatih bela diri sejak kecil? Namun, melihat penampilan indah Park Sung-woo, dia tidak terlihat seperti pemain yang sangat kuat. Park Cheng-yu tidak menyerang secara langsung, tapi pertama-tama berdiri di dinding kanan dan menekan sebuah tombol. Tiba-tiba, lantai yang mereka injak mulai berguling di lantai. Jika orang biasa berdiri di sini, mereka pasti akan jatuh ke tanah sekarang. Namun, Adinata tidak jatuh, dia hanya sedikit goyah, dan segera dia menstabilkan pusat gravitasinya. Saat ini, Park Cheng-yu telah menendang kepala Adinata. Meski lantainya berguling, Park Sung-woo tidak terpengaruh sama sekali. Haha, apa menurutmu aku akan kalah darimu jika kita bertarung di lantai bergulir? Lucu sekali, aku juga punya lantai bergulir di rumah. Adinata dengan mudah mengontrol keseimbangan tubuhnya dan menghindari serangan Park Cheng-yu. Lantai bergulir ini digunakan oleh keluarga Brahma sebagai sarana pencegahan untuk mencegah invasi orang luar. Ketiga bersaudara Adinata telah berlatih bertarung di lantai bergulir. Setelah Adinata menghindar, dia dengan cepat bangkit ke tanah dan menendang Park Cheng-yu. Sial, dia berguling-guling di lantai. Bagaimana dia bisa berjalan begitu cepat? Park Cheng-yu kaget dan nyaris lolos. Ledakan! Meskipun dia menghindari tendangan ini, dia tidak bisa menghindari pukulan berikutnya. Adinata meninju perut Park Cheng-yu, dan Park Cheng-yu menjerit kesakitan. Ah, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu tidak jatuh? Park Cheng-yu melihat bahwa lantai yang bergulir tidak berpengaruh pada Adinata. Jadi dia menekan tombol stop, dan lantai di bawah kakinya dengan cepat menjadi diam dan kembali ke tampilan sebelumnya. Namun akibat terguling sebelumnya, lantai yang tadinya mulus dan rapi telah hancur total. Park Cheng-yu memandang Adinata dengan heran. Hanya orang-orang dari 8 keluarga besar yang mungkin pernah menggunakan lantai bergulir sebelumnya. Anda berasal dari 8 keluarga besar. Bab 585. Park Cheng-woo layak menjadi pewaris keluarga rahasia, dan dia langsung menebak identitas Adinata. Park Cheng-woo mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke arah Adinata, beralih dari bahasa Korea ke bahasa Inggris, karena dia tahu bahwa orang-orang dari 8 keluarga rahasia semuanya berbahasa Inggris. Park Cheng-yu Yonging bertanya, karena kita juga anggota keluarga rahasia, mengapa kita harus merahasiakannya dan tidak berani mengakuinya? 8 keluarga rahasia kita adalah satu, dan dunia ada di tangan kita. Yang mulia berasal dari keluarga mana? Apakah Anda bahkan tidak berani memberitahu saya nama Anda? Anda terlalu berani. Setelah Park Cheng-yu menebak bahwa Adinata adalah anggota 8 keluarga besar, dia menjadi lebih sopan. Karena seperti yang dikatakannya, 8 keluarga besar sekaligus menguasai urat nadi dunia. 8 keluarga besar tersebut saling berhubungan erat dan mengadakan 1 atau 2 pertemuan setiap tahunnya. Beberapa dekade lalu, generasi pertama dan kedua dari 8 keluarga besar sudah sedekat saudara. Sekarang pihak lain sudah menebaknya. Adinata bukanlah seseorang yang tidak berani mengakui identitasnya. Adinata berkata dengan percaya diri, saya Adinata dari keluarga Brahma di Tiongkok. Apa? Keluarga Brahma di Tiongkok? Haha, ternyata itu sampah keluarga Brahma. Mendengar bahwa Adinata berasal dari keluarga Brahma, Park Cheng-yu terkekeh, matanya penuh dengan penghinaan, dan dia tidak lagi memiliki rasa hormat dan kekaguman seperti sebelumnya. Apa katamu? Adinata mengepalkan tangannya, geram. Park Cheng-yu tersenyum dan berkata, kenapa? Apa aku salah? Keluarga Brahma MU adalah keluarga paling sampah di antara 8 keluarga besar kita. Ayahmu adalah pecundang dan tidak bisa memimpin keluarga sama sekali. Dibandingkan dengan 7 keluarga besar kita, kesenjangan semakin lebar dan lebar. Dalam 2 bulan, saat 8 keluarga besar bertemu, kami akan mengusir keluarga Brahma MU. Saat itu, kamu tidak lagi menjadi anggota dari 8 keluarga besar kami. HMPH, sungguh sial, kukira itu dari keluarga Miyamoto. Pantas saja Park Cheng-yu merasa kagum dan hormat pada Adinata barusan, dan bahkan menggunakan kata-kata hormat dalam kata-katanya. Ternyata dia mengira Adinata berasal dari keluarga Miyamoto di negara kepulauan. Jika dia tahu bahwa Adinata berasal dari keluarga Brahma di Tiongkok, tidak mungkin dia akan mengubah sikapnya. Adinata dipenuhi amarah dan bertanya, siapa kamu? Kamu anggota keluarga PU yang mana? Park Cheng-yu membereskan pakaian yang berantakan selama pertarungan, memasukkan tangannya ke dalam saku, dan berkata, saya adalah generasi kedua dan putra bungsu ketiga dari keluarga Park. Park Sung-woo. Park Sung-woo. Mendengar nama ini, Adinata langsung mengepalkan tinjunya.
Dia ingat bahwa dalam game virtual, Marilyn Monroe, dari keluarga George di Amerika mengatakan kepadanya bahwa orang yang menjatuhkan Adinata dengan mobilnya hari itu di game tersebut adalah Park Sung-woo. Park Cheng-woo, bajingan itu, offline setelah menabrak Adinata dengan mobilnya di dalam game. Adinata tidak dapat menemukannya, tidak peduli seberapa keras dia mencari. Meninggalkan Adinata tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya yang terpendam. Sekarang dia melihat Park Cheng-woo sendiri. Bagaimana mungkin Adinata tidak menyelesaikan masalah dengannya? Adinata mengepalkan tinjunya, menatap Park Cheng-woo dengan tajam, dan bertanya, "Ya, hari itu di game virtual, orang yang menabrakku dengan SUV itu adalah kamu?" Park Cheng-woo tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. "Ya, hahaha, ya, akulah yang mengantarmu ke langit hari itu. Haha, mobil sportmu hancur di udara, dan kamu berputar 720 derajat di udara dan jatuh bebas. Dan lalu aku terjatuh hingga aku mengambil fotonya sebagai kenang-kenangan. Hahaha, oh iya, fotonya juga aku tempel di dinding foto taman agar anggota keluarga yang lain bisa diapresiasi. Hahaha, kamu terkenal kawan. Begitu kamu masuk ke dalam game, semua orang akan menghargai kamu. Kamu sangat heroik, kamu harus berterima kasih padaku." Park Cheng-woo tidak menyangkalnya sama sekali, tapi sangat bangga. Tinju Adinata sudah gemetar lemah. Demi kamu dan aku dari 8 keluarga besar, aku akan memberimu kesempatan untuk meminta maaf. Sekarang, segera tekuk aku 90 derajat dan minta maaf padaku. Jika kenyataannya Adinata dihajar oleh Park Sung-woo, maka hari ini Adinata dan Park Sung-woo pasti akan naik dan memukulnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi itu dalam game virtual. Dendam kecil di dunia game mungkin tidak berbahaya. Jika Adinata gegabah menyerang Park Cheng-woo karena masalah ini, Adinata khawatir orang-orang dari keluarga lain akan mengatakan bahwa kami orang Cina pelit dan bahkan tidak mampu untuk bermain game. Park Cheng-woo tertawa dan berkata, minta maaf kepada keluargamu yang tidak berguna ya? Tidak ada yang salah denganmu. Nak, aku akan memukulmu jika aku mau. Kakak tertuamu Tian Brahma telah disingkirkan olehku berkali-kali dalam game. Terakhir kali dia memancing di tepi danau. Aku menendangnya ke danau. Menurutmu apa yang terjadi pada kakakmu? Dia menangkap ikan di danau dan bertanya padaku apakah aku ingin makan ikan bersama. Hahaha. Kalian orang Tionghoa yang rendah hati hanyalah sampah yang tingkatnya lebih rendah dari 7 keluarga kami yang lain. Saya memukul Anda karena saya menganggap Anda tinggi. Beraninya Anda meminta martabat di depan saya? Adinata sudah memberi Park Cheng-woo kesempatan untuk meminta maaf, tapi karena dia tidak mau. Bentak, Adinata tiba-tiba melangkah maju dengan kaki kanannya dan menampar wajah Park Cheng-woo. Adinata dan Park Cheng-woo sangat dekat. Dalam jangkauan serangan Adinata menyerang begitu cepat sehingga Park Cheng-woo tidak punya waktu untuk bereaksi. Tamparan ini begitu kuat hingga langsung menyebabkan mulut Park Cheng-woo berdarah. Darah. Park Cheng-woo baru saja dipukul oleh Adinata, dan sekarang dia ditampar lagi olehnya dan mengeluarkan darah. Pada saat ini, seluruh orang sangat marah. Beraninya kamu, seorang pecundang dari keluarga Brahma, memukulku? Tahukah kamu status keluarga Brahma di antara 8 keluarga besar? Pu Cheng-woo tidak percaya bahwa orang-orang dari keluarga Brahma berani menyerang orang-orang dari keluarga Pu. Keluarga Brahma sekarang adalah yang terburuk di antara 8 keluarga besar. Kakek sudah memberitahu Adinata tentang hal ini. Namun, Adinata tetap memilih untuk menghadapi Park Sung-woo secara langsung. Adinata berkata, Park Cheng-woo, tolong dengarkan aku. Aku bukan kakak tertuaku. Jika kamu menyinggung perasaannya, dia bisa mengabaikannya dan menyukaimu dengan ramah. Tapi itu sama sekali tidak mungkin bagiku. Pengadilan kematian. Park Cheng-woo tahu bahwa dia bukan tandingan Adinata sendirian. Jadi dia mengklik cincin itu, dan dengan cepat, lebih dari selusin orang bergegas keluar dari pintu. Dan orang-orang ini semua memegang senjata. Membidik Adinata, Park Cheng-woo menjadi lebih percaya diri. Sialan keluarga Brahma, segera berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, aku akan membunuhmu dengan satu tembakan. Namun, Adinata tetap tidak bergerak dan bertanya, kamu berani membunuhku? Aku adalah anggota 8 keluarga besar, dan kamu berani membunuhku? Apakah kamu berani menyatakan perang terhadap keluarga Brahma kita? Keluarga Brahma dan keluarga Pu sama-sama mengendalikan kemampuan untuk mengubah dunia. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa setiap keluarga memiliki kemampuan untuk mengguncang seluruh dunia. Park Cheng-woo juga mengetahui latar belakang keluarga Brahma. Namun dia tetap berkata, JHMPH, kamu adalah keturunan tidak berbakti yang tidak mengetahui batas langit dan bumi dan hanya akan menimbulkan masalah bagi keluarga Brahma. Jika aku membunuhmu, kakak laki-lakimu hanya akan berterima kasih padaku. Aku bertanya lagi padamu, apakah kamu berlutut atau tidak? Jika tidak, aku akan menyuruh seseorang menembak kakimu. Kamu harus berlutut meskipun kamu tidak melakukannya.